Karomah sang pemimpin Waliullah Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi adalah tokoh terkemuka di kalangan Ba'alawi. Beliau lahir pada tahun 574 Hijriah. Masa muda beliau tercurahkan untuk menimba ilmu pengetahuan kepada para ulama yang bertaraf mufti atau imam. Di antaranya adalah Al-Faqih Imam Abul Hasan Ali bin Ahmad bin Salim bin Muhammad bin Ali bin Salim bin Marwan Al-Hadrami At-Tarimi, Al-Faqih Syekh Salim bin Fadhal, Al-Faqih Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Ubaid Al-Qadi Ahmad bin Muhammad Baisa, Imam Muhammad bin Ahmad bin Abil Hur, Syekh Sufyan Al-Yamani, Said Ali Muhammad bin Jadid, Said Salim bin Bashir, Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib, dan Syekh Alwi bin Muhammad Sahib Mirbato yang lebih dikenal sebagai Ummul Faqih. Setelah bekerja keras meniti suluk Rabbaniyah, Al-Faqih Muqaddam akhirnya berhasil menggapai puncak makom yang didamba para wali. Ketika itu beliau bertutur, "Aku di antara kamu semua bagai baginda Muhammad di tengah umatnya." Dalam kesempatan lain, beliau berkata, "Aku di antara kamu semua bagai Isa di tengah umatnya." Imam Abdurrahman As-Segaf berkata, "Tak pernah kudengar atau kubaca ucapan yang lebih kuat di kalam-kalam Imam Al-Faqih Muhammad bin Ali. Hanya sabda para nabi yang mengalahkan kalam beliau. Kami tak pernah mengunggulkan siapapun di atas Al-Faqih Muqaddam, kecuali para sahabat Rasul atau tokoh-tokoh yang kebesarannya ditahbiskan nas hadis baginda Nabi, semisal Uwais Al-Qarni." Dalam keseharian, Al-Faqih Muqaddam selalu tenggelam dalam rasa cinta kepada Sang Ilahi. Kalam-kalam beliau melintasi batas ruang dan waktu. Beliau telah mengabarkan berbagai peristiwa akbar jauh sebelum semua itu terjadi. Beliau mengungkapkan kebakaran besar di Baghdad serta kematian Khalifah. Beliau berbicara tentang banjir bandang di Hadramaut, hangusnya Masjid Nabawi, kedatangan setan Tartar. Semua peristiwa itu kemudian benar-benar terjadi. Dikisahkan, ketika beliau masih belajar di salah satu majelis taklim di Masjid Tarim, beliau tertidur pulas dan waktu sholat telah tiba. Padahal bila ada murid yang meninggalkan sholat berjamaah akan dihukum oleh gurunya. Para murid sudah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sementara Sayyidina Al-Faqih masih tertidur dengan pulasnya. Ketika bangun, beliau mengisyaratkan tangan beliau ke sumur masjid. Tiba-tiba air pun naik dengan seizin-Allah. Kemudian beliau berwudu dan tidak ketinggalan sholat berjamaah. Diceritakan bahwa Syekh Ibrahim bin Yahya Bafadhal ingin menemui Syekh Abul Ghais Ibnu Jamil untuk menanyakan keadaan 3 orang yang pada saat itu mulai dikenal di kalangan masyarakat Hadramaut. Mereka bertiga adalah Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, Syekh Abdullah bin Ibrahim Bakusain, dan 1 orang lagi tidak diketahui namanya. Berikut kisahnya. Ketika aku telah sampai, aku pun duduk di belakang. Lalu tanpa kusadari aku bergumam di dalam hati, sungguh tidaklah aku datang dari Hadramaut ke sini hanyalah untuk menanyakan perihal 3 orang ini. Maka belumlah habis aku berkata di dalam hati, Syekh Abul Ghais telah mengetahui tujuan kedatanganku. Beliau berkata, "Siapakah di antara yang hadir bernama Syekh Ibrahim?" Lalu aku pun mendekatinya. Dengan ketajaman firasat dan kasyafnya, beliau memberitahukan apa yang ingin aku tanyakan. "Wahai Syekh Ibrahim, sesungguhnya engkau mendatangiku untuk menanyakan perihal Syekh Muhammad Ali, Syekh Abdullah Bakusair, dan lelaki yang tidak dikenal namanya?" "Benar," jawabku. Beliau kemudian bertutur, "Aku akan menjelaskan kepadamu perihal mereka bertiga. Yang pertama Sayyidina Al-Faqih. Tidaklah golongan kami para sufi dan wali dapat mencapai derajat beliau walaupun hanya setengahnya. Adapun Syekh Abdullah bin Ibrahim Bakusyair adalah seorang yang syalir. Adapun orang yang satunya lagi berkelakuan tidak baik. Disebutkan dalam Al-Jauhar As-Syafaf bahwa orang ketiga yang berkelakuan tidak baik adalah orang yang memelihara jin yang bisa disuruhnya untuk membunuh orang-orang yang menjelek-jelekan namanya." Kisah tentang karomah Imam Al-Faqih Al-Muqaddam sangatlah banyak.
Syekh Abdullah Al-Aidrus di dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Qudusiyah mencatat, di Shibam masih disimpan kitab-kitab yang menceritakan karomah Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali yang berjumlah kurang lebih 100 riwayat mengenai karomah beliau. Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf berkisah, pada suatu ketika, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali sedang berkumpul bersama para sahabatnya. Tidak lama berselang datanglah Nabi Khidir dalam rupa seorang Baduid dengan membawa zabit di atas kepalanya. Tatkala ia mendekati majelis, Al-Faqih mengambil zabit tersebut dari kepalanya. Beliau kemudian memakan zabit itu. Lalu Nabi Khidir pergi dan para sahabat Al-Faqih merasa heran melihat kejadian itu. Mereka bertanya, "Wahai Sayyidina Al-Faqih, siapakah orang Badui itu?" Al-Faqih Al-Muqaddam memberitahukan kepada mereka, Badui itu sebenarnya adalah Abul Abbas Nabi Khidir. Dikisahkan bahwa Al-Faqih Muqaddam melakukan riyadah dan mujahadah yang sangat luar biasa. Beliau pernah beruzlah di lembah An-Nu'air selama setahun dengan beribadah siang dan malam. Ahmad menyaksikan segala sesuatu yang ada di lembah itu, berzikir mengikuti Al-Faqih Muqaddam, termasuk batu-batuan dan pohon-pohonan. Ahmad yang waktu itu masih muda langsung pingsan. Ketika tersadar ia ditegur ayahnya agar tidak mengikutinya beruzlah di lembah itu. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Al-Faqih mempunyai seorang pembantu yang bernama Abu Quraisyah. Suatu kali si pembantu pergi dalam waktu yang lama dan tidak diketahui lagi kabarnya. Keluarganya pun bertanya kepada Al-Faqih. Mendapat pertanyaan itu, Al-Faqih terdiam sejenak lalu beliau memandang langit. Abu Quraisyah belum mati, kata Al-Faqih Al-Muqaddam. Bagaimanakah Anda mengatakan Abu Quraisyah belum mati padahal kabar kematiannya sudah menyebar? Tanya mereka. Aku telah melihatnya ke setiap istana yang berada di surga, dan Abu Quraisyah tidak ada di sana, kata beliau. Coba Anda lihat di neraka barangkali ada di sana? Pinta mereka. Sungguh, para pembantuku tidak akan masuk neraka. Jawab beliau. Tak lama berselang Abu Quraisyah pulang, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Sayyid Muhammad bin Al-Faqih Ahmad berkisah, pernah aku bermusafir dari Jofar menuju Sihir dengan perbekalan yang kami angkut dengan unta. Pada waktu kami telah sampai di Gizah yang jalannya rusak, perbekalan kami jatuh berantakan di atas gunung. Rombongan kami merasa cemas terhadap penduduk Gizah. Seringkali setiap ada rombongan khalifah yang perbekalannya jatuh mereka merampasnya sampai tidak ada lagi yang tersisa bagi pemiliknya. Ternyata benar, para penduduk Gizah berbondong-bondong menghampiri kami untuk merampas harta benda kami. Aku segera beristighosah kepada kakakku, Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Belum sempat ku selesaikan tawasulku, tiba-tiba rombongan kami berangkat ke udara dan mendarat di lapangan yang ada jauh dari para penduduk. Seolah-olah ada yang membawa kami dan melemparkan kami. Kami selamat dan merasa lega. Para penduduk Gizah berlaku baik kepada kami. Mereka malah membantu kami mengemasi barang-barang kami yang jatuh. Mereka pun kami beri upah. Kemudian salah satu dari mereka memberitahu kepada kami, ketika kamu sedang berdoa dan bertawasul tadi, aku melihat seseorang yang berjubah dan bersurban putih terbang dan memindahkan rombongan kalian dari gunung ke lapangan. Imam Al-Faqih Al-Muqaddam mempunyai satu kebiasaan yaitu, bila mana waktu pagi tiba, beliau selalu berkata pada murid-muridnya, siapakah di antara kalian yang bermimpi semalam? Apabila ada di antara murid-muridnya yang bermimpi, mereka akan menceritakannya kepada Al-Faqih. Pada suatu ketika ada seseorang yang sebenarnya menyimpan maksud tertentu, kepada Al-Faqih Al-Muqaddam berpura-pura bermimpi. Ia berkata, sungguh aku telah bermimpi semalam, seolah dunia telah kiamat dan seolah-olah ada yang menyeru, mana Junaid? Mana Fulan bin Fulan? Dan ia menyebutkan beberapa wala kemudian ia berseru lagi, di manakah Syekh Al-Faqih Al-Muqaddam? Ada yang menjawab, Syekh Al-Faqih Al-Muqaddam sedang asyik dengan kurmanya. Itulah yang membuat dunia menjadi kiamat. Syekh Al-Faqih Al-Muqaddam
telah lupa mengurusi perkara-perkara Allah dan makhluknya. Tatkala Sayyidina Al-Fakir mendengarkan penuturan lelaki itu, beliau berteriak, "Terbakarlah kurma." Pada saat itu juga terbakarlah kebun kurma Sayyidina Al-Fakir. "Sungguh aku tadi berbohong agar Anda membagikan kurma Anda kepada kami," sesal orang yang berbohong tentang mimpinya tadi. "Tidak ada kepentingan bagiku terhadap segala sesuatu yang menjauhkan aku kepada Tuhanku, walaupun kamu berbohong," jawab Imam Al-Fakih. Diriwayatkan bahwa Imam Al-Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali pernah berkata, "Sungguh pernah sekali dalam 1 tahun aku tidak berziarah kepada Nabiullah Hud. Maka ketika aku sedang duduk di suatu tempat yang atapnya tinggi, tiba-tiba datang kepadaku Nabi Hud. Beliau menundukkan kepalanya ketika hendak masuk. Tatkala telah dekat denganku, beliau berkata, 'Wahai Syekh Al-Fakih, bila ma engkau tidak berziarah kepada kami, maka kamilah yang akan berziarah kepadamu.' Aku bertanya kepada beliau, 'Wahai Nabiullah Hud, dari mana Anda tadi?' Beliau menjawab, 'Aku dari mengunjungi anakku, Hadun.'" Dalam cerita yang masyhur dikisahkan bahwa setelah Imam Al-Fakih Muqaddam menerima khirkan dari Syekh Abdullah Al-Maghrabi, beliau dijauhi oleh gurunya yang bernama Syekh Bamarwan. Waktu itu sang guru ingin agar Al-Fakih menekuni kembali dunia fikih. "Aku menginginkanmu menjadi imam kami ulama fikih sebagaimana Ibnu Furah, sementara Anda sekarang mengambil jalan tasawuf dan menjauhi kami," kata Syekh Ali Bamarwan. Tatkala Syekh Bamarwan menderita sakit yang parah dan mendekati ajal, Al-Fakih sedang berada di kawasan Ajas, yaitu suatu daerah di pedalaman Hadramaut. Beliau segera menjenguk Syekh Ali. Akan tetapi Al-Fakih terlambat karena Syekh Ali telah wafat dan dikebumikan. Al-Fakih lantas beriktikaf di dalam masjid. Tak lama berselang Syekh Ali Bamarwan yang telah dikebumikan hidup kembali dan menemui Al-Fakih. Mereka berdua pun terlibat satu percakapan. "Bagaimanakah aku di sisi kalian, para ahli kubur?" tanya Imam Al-Fakih Muqaddam. "Kami semua ahli barzah mengharapkan Anda menjadi imam sebagaimana penduduk dunia meminta Anda menjadi imam," jawab Syekh Ali Bamarwan. Tatkala mereka asyik bercakap-cakap, tiba-tiba datanglah muazin masjid bernama Hamid yang hendak menumandangkan azan subuh. Ia pun menyaksikan kejadian luar biasa itu dan tidak lupa memohon dong kepada mereka berdua. Hamid yang merasa tidak kuat untuk menyimpan rahasia, meminta izin kepada Al-Fakih agar ia diperbolehkan menceritakan kejadian itu kepada masyarakat. Al-Fakih menyuruh Hamid agar tidak bercerita kepada masyarakat luas selagi beliau masih hidup. Sang muazin mematuhi perintah Al-Fakih. Imam Al-Fakih Muqaddam wafat pada ujung bulan Zulhijjah tahun 653 Hijriah. Beliau dimakamkan di Zanban dan turbahnya menjadi sentrum penziarahan kaum mukminin yang mengharapkan syafaat. Diriwayatkan bahwa Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Ibad datang ke Tarim sesudah wafatnya Al-Fakih Muqaddam untuk menengok anak-anak dan istri beliau, Ummul Fuqara Hababah Zainab. Tatkala Syekh Abdullah bertemu dengan Hababah Zainab, beliau berkata, "Bagaimana keadaan kalian sepeninggal Sayyidina Al-Fakih?" Hababah Zainab menjawab, "Keadaan kami tidak ada bedanya dengan sebelum beliau wafat, sedangkan keadaan Alwi bersama ayahnya sama sebagaimana pada waktu masa hidupnya. Ilmu dan rahasia langit bagi kami seperti kami melihat bumi mendatangi kami pada waktu siang malam, sedangkan Alwi datang kepadanya berselang sehari atau 2 hari. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita dengan keberkahan Syekh Muqaddam Al-Fakih dan berkumpul bersama beliau di akhirat kelak." Wallahu alam bishawab. Terima kasih.